bahwa Syawal kita jadikan momentum yang luar biasa. Ulama menyampaikan bahwa Syawal bisa diartikan sebagai irtifa'ul amal, meningkatkan amal. Irtifa'ul hawa, meningkatkan semangat kita. Kenapa harus ditingkatkan, dikuatkan semangat? Karena kalau Ramadan kita banyak teman dalam beribadah. Saum Ramadan kemarin 1 bulan nggak merasa capek, nggak merasa terpaksa, bahkan subhanallah, masya Allah, terasa sebentar gitu kita rasakan. Nggak ada keluhan selama Ramadan kemarin kita puasa. Namun di bulan Syawal masih ada di antara kita mungkin ada yang belum tamat nyawalannya. Masih ada yang merasa berat kita puasa Senin Kamisnya. Kenapa? Karena gak ada teman gitu. Satu rumah anak-anak gak puasa, mungkin istri juga gak sahur. Sehingga kalau mau bangun sahur jangan berat banget. Maka kita harus irtifa, harus ditingkatkan semangat kita, semangat dalam beribadah. Karena kalau kita tidak perkuat, kita tidak tingkatkan, kemungkinan besar kebiasaan yang baik di bulan Ramadan akan tertinggalkan. Kemudian kata ulama menyampaikan Ramadan, bulan Syawal juga kita jadikan sebagai ibtidaul khair. Ibtidaul khair, mengawali kebaikan. Karena bulan Syawal itu dulu oleh para pendahulu kita, pendidikan di Indonesia itu diawali dengan simbolnya SS, Syawal Sya'ban. Kalau sekarang kan Dignas, bahkan Kemenak juga JJ ya, Juni-Juli diawali di Juli-Juni ya, diawali Juli, diakhiri bulan Juni. Itu kan pendidikan tahun ajaran. Kalau dulu bahkan ada di antara sebagian yang masih menggunakan SS, Syawal Sya'ban, diawali bulan Syawal, proses pendidikan di sekolah itu diakhiri bulan Sya'ban, sehingga pas Ramadan libur semuanya. Nah, coba kita jadikan lagi bahwa Syawal itu sebagai ibtidaul khair, mengawali segala kebaikan. Kalau kemarin sebelum Ramadan misalnya kita punya cita-cita yang belum kelar, belum terlaksana, kita awali, kuatkan lagi sekarang. Kuatkan lagi. Kalau kemarin kita sudah agak putus asa nih menghadapi masalah ini, Syawal kita awali lagi, karena kita awali di bulan Syawal. Ibtidaul khair, kebaikan apapun. Kita belum bisa melupakan kesalahan, belum bisa memaafkan orang. Walaupun bersalaman tapi hatena masih kena nyengkelit, ya udah Syawal, bismillah, kita awali untuk membebaskan semua sampah-sampah emosi yang ada dalam diri kita. Kalau kemarin kita belum kuat untuk saum sunnah, bulan Syawal mulai kita kuatkan lagi, mulai kebaikan. Dan yang ketiga, kata ulama itu, bulan Syawal itu dimaknai sebagai istimrar, melanjutkan perjuangan kemarin di bulan Ramadan. Jika Ramadan kita kuat bangun sahur ya, bangun pas dini hari misalnya pukul 3, setengah 4, ya kan kita lanjutkan lagi perjuangan itu. Sholat tepat waktu, merindukan adzan, terutama adzan maghrib dirindukan sekali. Ya kita rindukan lagi, lanjutkan. Ayeuna rindu adzan maghribnya. Asa tepati rindu ya. Kamu pada melancar beres kan? Gak begitu rindu. Beda dengan ketika kita Ramadan. Maka lanjutkan lagi itu. Dari 3 hal ini, irtifa, ibtidaul khair, dan istimrar ini, 3 hal itu akan bisa kita lakukan ketika kita memiliki istiqomah, sifat istiqomah. Karena istiqomah ini menjadi puncaknya dari kekuatan seseorang. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah
thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Al-ayat. Sesungguhnya orang yang mengatakan, qalu, mereka berkata, Rabbuna Allah, kami beriman kepada Allah. Kita suka mengatakan begitu dan kita siap mengatakan itu. Tsumma istaqamu, nah ini yang beratnya. Kalau mengatakan Allah Tuhanku, Allah Tuhan kami, itu orang banyak yang bisa. Tapi istiqomah dalam mengatakan itu, inilah butuh perjuangan. Karena orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Allah adalah Tuhan kami, berarti konsekuensinya kita siap dibimbing, diarahkan, diatur oleh hukum Allah, dan istiqomah, siap melaksanakannya. Inilah yang perlu perjuangan. Maka di bulan Syawal dan selanjutnya ini kita akan bisa melanjutkan perjuangan di bulan Ramadan saat kita bisa istiqomah. Bagaimana caranya kita istiqomah? Jadi sebelum membahas tentang ikhtiar untuk bisa istiqomah, konon katanya menurut ahli ada 2 hewan yang untuk mempertahankan, melanggengkan hidupnya itu harus berpuasa. Hewan itu adalah 1 ular, 2 ular, hilir dan orang. Jadi kalau mau langgeng, mau usianya panjang begitu, ular harus puasa, megar lah bahasa Sundanya. Ular gitu ya. Ular juga harus berpuasa, bermetamorfosis. Hanya dari 2 hewan ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Mana puasa ular dan puasa ular yang bisa kita jadikan cerminan. Bapak-bapak, kalau ular sebelum dia puasa namanya apa? Ular. Ketika si ular berpuasa germegar, apa namanya? Masih ular germegar, kan gitu ya? Selesai dia megar, selesai berpuasa, dia apa namanya? Ular geus megar. Sarua we orai kan. Orai ular sebelum dia berpuasa, sebelum megar itu menakutkan ya? Binatang buas kan? Binatang buas. Keur megar oge binatang buas. Geus megar lebih puas. Kekeh orang yang ada. Tapi coba ulang. Sebelum dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, hanya menahan diri saja. Namanya apa? Ular. Ketika dia berpuasa, bulan tuh bahkan gak terlihat badannya, namanya apa? Kepompong. Setelah perjalanan puasanya selesai, dipanaskan oleh Allah itu, dihujankan, diterpa angin, dingin, panas dia itu. Selesailah dia, dari kepompong itu keluar apa? Kupu-kupu. Namanya juga sudah beda ya. Ular, kepompong, kupu-kupu. Kalau dalam istilah ilmu pengetahuan disebut metamorfosis, perubahan. Sebelum dia berpuasa, si ular itu jarang orang yang memegangnya. Bahkan kalau air pun dibuang gitu kan, karena membahayakan, bisa gatal, bisa kotor, bisa jijik. Tapi ketika dia bermetamorfosis jadi kepompong, siap juga itu kepompong. Enggak, bahkan kalau anak-anak mau dijadikan mainan ya. Selesai jadi kepompong, keluarlah kupu-kupu. Gimana kupu-kupu? Menakutkan tidak? Tidak. Bahkan kupu-kupu lamun lebet kagumi bapak naon disebutna?
badai tamu gitu ya. Orang tua dulu kan begitu ya. Badai tamu, kupu-kupu datang ke rumah. Berarti puasanya si kupu-kupu itu menjadikan dia lebih baik dari sebelumnya. Si kupu-kupu datang ke taman, ada bunga, ada itu, jadi subur, jadi indah taman. Orang, jangankan orang tua yang punya masalah melihat kupu-kupu pasti bahagia. Udah kelihatan jadi udah kupu-kupu. Ini sebuah cerminan bahwa saat kita berpuasa itu harus mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik gitu. Bapak tadinya sebelum puasa serem di rumah deh, hawa kolotot. Ya selesai berpuasa harus ada perubahan. Ulah 3 orang tadinya galak, terus beres puasa galak bisa. Sebelum puasa pedit, beres puasa lebih pedit. Sebelum puasa kedul, selesai puasa nambahan kedul. Nah itu berarti ya yang tadi. Ular sebelum puasa buas, setelah dia puasa, setelah makan lebih puas lagi. Ini hanya sebagai simbol saja. Maka hal yang tadi, kebaikan-kebaikan, peningkatan kebaikan, memulai kebaikan lagi dan melanjutkan kebaikan, itu akan diraih ketika kita memiliki sifat istiqomah. Kenapa istiqomah? Ini Pak, Rasul menyampaikan begini: semua manusia itu celaka kecuali orang yang berilmu. Betul nggak Pak? Orang kalau nggak berilmu celaka, rugi itu. Dibodoh batu, ditipu batu, dititah batu. Itu kalau tidak berilmu. Orang yang berilmu pun itu bisa celaka kecuali orang yang beramal. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, celaka juga. Al-ilmu bil ghairi amalin kasyajarah bila tamrin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Terlihat oleh orang itu hebat, wah luar biasa, rimbun, teduh, sejuk, karena memang pohonnya terlihat bagus. Tapi saat orang melihat pohon itu, mereka lapar, mendekatilah ke pohon itu. Pas melihat ke atasnya, oh gak ada buahnya, apa yang bisa dimakan? Orang yang berilmu, tapi kalau tidak diamalkan, itu hanya jadi hiasan dirinya saja. Hanya sebatas ijazah, hanya sebatas sertifikat atau piala saja, penghargaan manusiawi. Tapi manfaatnya untuk diri dan orang lain itu tidak ada. Maka orang yang berilmu itu juga celaka kecuali yang beramal. Al-amiluna halka, orang yang beramal juga bisa celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Banyak orang yang beramal, Pak. Orang makan, kita makan, orang lain makan. Maaf, misalnya non muslim juga banyak yang makan. Tapi apakah makannya itu menjadi kebaikan, berbuah pahala atau tidak? Itu tergantung dari ketulusan keikhlasannya. Kita bersedekah, orang lain juga bersedekah. Siapa yang akan diterima menjadi amal soleh yang berpahala? Itu tergantung keikhlasannya. Maka tidak semua amal itu diterima sebagai amal soleh yang berpahala kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, puncaknya di sini, al-mukhlisuna halka illa, orang-orang yang ikhlas pun terancam celaka kecuali mustaqimun, orang-orang yang istiqomah. Pak, kemarin kita sahur Ramadan ikhlas nih Pak? Gak mengharapkan pujian dari orang lain ya? Kalau ada betul bisa buat sarapnya. Tapi hanya kan kita gak istiqomah gitu. Buktinya sekarang kita saum syawalnya belum selesai misalnya, saum sunatnya gak dilanjutkan.
Kemarin kita mengasih zakat fitrah itu ikhlas ya Pak? Ikhlas. Itu di wartos-wartos kabar itu dapat tulis sami masih ada. Hanya itu perlu istiqomah, perlu perjuangan untuk melanjutkan itu semua di bulan selanjutnya. Kadang-kadang kita bicara baik ke keluarga, ke istri, ke anak, atau istri ke suami, ikhlas. Tapi satu saat dia istiqomah itu ada nafsunya gitu ya, ada terdorong emosinya. Nah, istiqomahnya itu yang maka Allah menyatakan dalam hadis qudsi, Allah itu suka pekerjaan yang walaupun kecil, sedikit, tapi istiqomah. Pak, kalau belum bisa ngaji Quran sehari 1 juz, jangan maksakan. Tapi kan bingung baca Quran ternyata dari paksakan 1 juz gitu. Tong maksakan Pak. Yo sehalaman, tapi terus istiqomah. Terus baca 1 juz sadinten engingna aduh yang kembali dipaksakan. Biarpun sehalaman atau 1 lembar sehari, tapi terus istiqomah. Maka istiqomah ini harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena istiqomah itu satu asal kata dengan mustaqim. Kita selalu berdoa kepada Allah setiap rakaat dalam sholat. Yang wajibnya saja kita berdoa ingin ditunjukkan kepada jalan yang istiqomah. Ihdinas shiratal mustaqim. Itu jalan yang lurus, itu jalan yang istiqomah. Pancet aja teunggut kalimuan tegeda keaminan. Kita berdoa setiap hari dalam sholat, minimal 17 kali dalam sholat fardu, belum lagi sholat sunnah. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yang ajab, yang istiqomah. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Minimal ada 5 hal. Yang pertama, kuatkan niat. Niat yang kuat ingin melakukan amal yang telah kita lakukan kemarin. Misalnya kemarin kita sholat sunat taraweh tamat sebulan, dilaksanakan selesai sholat sunat ba'da isya, maka kita sholat sunat taraweh. Ada yang 11 dengan witir, ada 23 dengan witir. Maka niatkan, ya Allah, di bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya, hamba berniat, bertekad yang kuat ingin melanjutkan sholat sunat malam. Boleh sholat lain, boleh sholat tahajud. Maka kalau bisa, kalau waktu kita luang, diupayakan selepas sholat sunat ba'da isya itu sholat malam dulu, gak apa-apa. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat. Selama Ramadan kita tidak tertinggal sholat witir. Kita tekadkan yang kuat dalam hati. Ya Allah, hamba bertekad karenamu ingin terus melaksanakan salat. Kemarin kita puasa Ramadan. Ya Allah, hamba bertekad dalam 1 bulan ini akan melaksanakan shaum sunat. Di bulan nanti bertekad lagi, tekad kuatnya. Karena niat ini akan membuat kita kuat insyaallah. Ada satu keluarga kemarin kesiangan pas waktu Ramadan itu, bangun-bangun pas ada subuh, nggak sempat sahur, tapi kuat sahurnya, kuat. Bapaknya, ibunya kuat, anak-anaknya bahkan yang usia kelas 3 SD itu kuat puasa. Kenapa? Karena mereka menekadkan dalam hati, niat, ya Allah, ayo puasa, ayo sahur, kuat. Allah berikan kekuatan. Terus, kenapa kita gak kuat sahur sunat? Dan daya niat di hati. Pada sahur, aduh, kakarin ayam kene lebaran.
Pada sahur, aduh, kayak hajatan ini ya banyak alasan yang bisa menggugurkan niat. Padahal kalau sudah niat, Allah berikan kekuatan. Yang kedua, teruslah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberikan istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau ambil, jangan Kau cabut lagi hidayah yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jangan Kau ambil kenikmatan saumku di bulan Ramadan agar aku bisa saum lagi di bulan yang lain. Ya Allah, jangan Kau ambil kenikmatan sholat tarawih di bulan Ramadan agar aku bisa sholat malam, tilawah Quran, bersedekah dan sebagainya. Berdoa kepada Allah. Karena Allah itu memang walaupun tanpa diminta akan ngasih, namun Allah sangat senang kepada hambanya yang suka meminta. Berdoa kepada Allah, mohonlah istiqomah kepada Allah. Yang ketiga, jika kita ingin istiqomah, maka carilah lingkungan yang baik, yang menopang, mendukung kita melakukan kebaikan. Cari lingkungan. Anak kita carikan lingkungan yang baik. Istri kita cari lingkungan yang baik. Kita sendiri cari lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu, teman itu bisa membuat orang dari baik menjadi tidak baik. Bisa membuat orang jadi tidak baik menjadi baik. Kata orang tua kita dulu, Pak, orang yang sehat, namun kurang sehat, terus sasarangan bunten-bunten, sarang kulitnya itu panuan gitu ya, korengan, kulitnya itu borok-borok gitu. Pertanyaannya, apakah yang sakit itu jadi sembuh atau yang sembuh ke bawah borok? Yang sembuh. Abdi sareng urang kali di pondok, tiba-tiba baru datang penjuk arah gitu. Sana ke dokter, so dokter teh nuju monoknya muhun. Apa saran dari dokter? Wayahna kedah bumi heula, di bumi heula. Namun margina lamun di pondok nular kan lain. Eta saran dokter teh sae, tapi mata kudatnya Allah yang balik. Tapi memang rata-rata gatal-gatalnya itu karena menular dari temannya itu. Kadang kamu depan rok sarap, terus baju kadang sering pakai sering. Atau tidur berdampingan. Dan seorang lembur mah syaratnya jadi santri anu santai kudu. Eta teh ciga nu sae padahal salah. Punya santri kudu begitu. Tapi rata-rata di barudak teh hampir sadayana tidak 70 santri teh nya Pak. Arahna pernah sadayana mengalami atur. Ya karena memang lingkungan seperti itu. Kalau putus bebersih, aya we heula di bumi teh nyanak atul gitu. Nyanak katempa, tos baradesi, tos darah we heula di bumi nu nyanak ka bawah atul. Maka lingkungan penting. Kalau kita mau istiqomah, resep sholat, ayo sasar ngaji besok sholat. Kalau kita mau senang ngaji, ayo sasar ngaji senang ngaji. Kalau kita mau senang sedekah, ya berbarengan. Cari orang-orang yang senang sedekah. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Ini saja, Pak. Lingkungan yang terdekat dengan kita handphone. Silakan kalau nggak percaya. Kalau Bapak sering lihat video, baik itu YouTube, Instagram, TikTok, atau apapun yang bermanfaat, misalnya sering kita mendengarkan tilawah Quran dari imam-imam di Haramain ya, Masjidil Haram, Masjid itu sering kita terus kita sering sekali dengerin radio berita tentang Palestina, kita tiap hari ini. Kalau kita senangnya lihatnya apa lagu-lagu ya sering. Karena lingkungan dekat dengan kita ini.
Kalau Bapak keseringan membuat lingkungan dengan handphone ini, kalau tidur kudu bari ngupingkeun naon lah musik atau kebiasaan, namun teu bari ngupingkeun ieu teh nyileuk itu. Maka jadikanlah handphone ini sebagai lingkungan yang baik untuk kita. So barangkali mengalinten main game udah susah gitu. Karena lingkungan kita dekatkan dengan anak. Tapi kalau kita buat ya boleh main handphone, waktunya segini, yang ditontonnya ini, pantau oleh kita. Anak akan ikut terus. Memang susah. Daya rencana mulai karena lingkungan itu. Maka carilah lingkungan yang kondusif. Kalau Bapak sasaran teman anu sok ngomongkeun batur, ngagibah gitu, gosip, Bapak bakal kacanakeun jadi biang gosip. Jadi ahli gosip. Ya, entah kalau istri Bapak lamun aya ukur ngomongkeun batur pek kadinya cari Pak sabab ge istri Bapak teh di rumah teh jadi tukang ngomongkeun batur. Akan ketularan dengan cepat. Bebarengan itu tukang balanya pergi jajan kan gitu. Ya begitu. Yang ketiga, yang keempat, untuk istiqomah kita coba lakukan sekecil apapun kebaikan. Jangan biarkan kebaikan sekecil apapun. Misalnya, biasanya Bapak teh pada zuhur teh ngaji Quran. Tiba-tiba ada halangan. Tapi ya waktu ya sama nih. Pak, ngaji Quran itu bukan harus lihat Quran. Terus Rasul pernah lihat Quran? Sahabat-sahabat Rasul yang jumlahnya 120.000 sahabat yang bisa baca itu hanya 60 orang dari 120.000 sahabat. Berarti kebanyakan tidak bisa baca. Ratusan ribu orang. Maka kalau Bapak sudah waktunya baca Quran, jangan dihilangkan, ditinggalkan. Wios baca naon we dari surat Al-Fatihah maka hafal ya. Al-Ikhlas apa? Al-Ikhlas itu Quran. Baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Berangkat. Itu waktu baca Quran. Allah itu senang kepada hambanya, kepada orang yang melakukan kebaikan walaupun sedikit tapi istiqomah. Kagok semakin baca Quran malah kagok. Kata siapa? Bapak mah baca Al-Fatihah yang cepat aja. Mun sholat mana 4 rakaat kan? Kadang-kadang lepas tangannya. Jangan biarkan kebaikan sekecil apapun lakukan. Yang keempat, yang kelima, jangan coba-coba melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Kita hindari. Kita kira dan bakal nyilakakeun. Dosa gede. La shaghair ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, sedikit-sedikit, lama-lama jadi dirajinannya anu baru kebon sok mitra daun sapu batur pirah hiji nya sapitra lamun 100 kali 100 pitrok. Hal yang sepele jangan disepelekan, karena sesuatu yang dianggap kecil itu bisa jadi besar. Kadang-kadang kita tidak bisa jalan dengan tegap dan nyaman karena ada cucuk leutik anu nancep dina kaki. Cing ari cucuk aya segede tulang gajah. Enggak, itu kecil, tapi enggak nyaman gitu. Itu hal kecil. Bisa jadi kebaikan-kebaikan kita itu terhalang dengan kemaksiatan yang kita sepelekan. Maka jangan coba-coba. Kalau kita tahu itu maksiat, kita tinggalkan aja. Buka HP, bray, ngaliwat ye orang, ulah diterusin. Nanti pun berbicara. Tidak istighfar. Gotul baswar tundukan.
Kok istighfar berbelit-belit. Bahkan Rasul melarang sahabatnya, la tajlisu 'alal turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan, kalian bisa nongkrong gitu. Sahabat kan lagi duduk di pinggir jalan. La tajlisu 'alal turuqat, jangan duduk di pinggir jalan. Ya Rasulullah, nggak ada tempat lagi kami untuk nongkrong gitu. Nggak ada tempat di Rasul. Tapi kita nongkrong terasnya di dia. Kalau begitu, fa'tub turuq haqqah. Kalau memang tidak ada tempat lagi, silakan di sana, tapi tunaikan hak-hak jalan. Apa itu? Satu, ghaddul basar, tundukkan kepala. Ya mah yang ngaliwat dari itu salam juga hayang wae. Ini jika yang wae makin makin cicing di sisi jalan. Kenapa? Ya, membuat orang tidak nyaman itu. Absus salam, sebarkan salam. Kalau ada yang lewat, kita yang harusnya menyapa mereka. Angkat ke mana? Mulih di mana? Lain yang ditanya gunung kaliwat. Karena kita yang menghalangi dan menghilangkan kenyamanan mereka. Terus siapkan pertolongan bagi orang-orang yang lewat tuh. Jadi pokoknya itu. Menaik menawaskan jawab, nanya wae. Karena resiko orang yang diam di pinggir jalan harus mesti menyiapkan amal soleh untuk mereka yang terhalangi jalannya, yang tidak nyaman jalan. Sampai begitu. Maka bagi kita, bismillah, kita upayakan istiqomah, melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kemarin di dalam bulan Ramadan. Kita lanjutkan bulan Syawal dan 11 bulan yang selanjutnya dengan satu meniatkan yang kuat. Ya Allah, hamba ingin melakukan kebaikan itu. Niatkan di sini. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hamba kekuatan, kesabaran, ketulusan untuk melakukan itu. Cari lingkungan yang baik yang bisa mendukung, menopang, memperkuat kita melakukan kebaikan itu. Lakukan sekecil apapun kebaikan. Karena Rasul pernah mengisyaratkan, aku pernah diberikan kabar ada orang yang masuk surga karena membuang sampah kecil di masjid. Dan yang terakhir, jangan coba-coba melakukan kemaksiatan walaupun itu kecil. Semoga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah kepadanya. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah berikan kemudahan untuk amal soleh bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Aqulu qouli hadza